dengan dana desa kami bangun ketahanan pangannya adalah pembangunan hidroponik, artinya pembangunan yang sejenis daripada program yang nabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Serampo Drill. Hari ini kita berkunjung ke dapurnya Kepala Desa Taning Marga, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abot, Pematang Hilir. Disinilah kita melihat bahwa ada keunikan yang dilakukan oleh Kepala Desa ini. Dia mempergunakan sesuatu lahan yang sempit ini untuk dijadikan lahan perkebunan, yaitu melakukan penanaman sayuran hidroponik. Di sini kita melihat bahwa setiap tempat itu bisa dijadikan tempat penanaman sayuran atau buah-buahan. Contoh, Kepala Desa Taning Marga ini telah melakukan penanaman anggur. Ini pada saat ini sedang berbuah. Nah, di sini juga ada tanaman sayuran dan juga sayuran ini di bawahnya ditanam cabai, terus hidroponik untuk sayuran yang bisa dimasak langsung dan langsung bisa dimakan mentah ini. Nah, di tempat yang sesempit ini masih bisa dijadikan tempat penanaman sayur. Ini salah satu keunikan atau kerajinan yang dilakukan oleh Kepala Desa Taning Marga ini. Nah, di samping menanam di tempat-tempat yang sempit ini, Desa Taning Marga ini telah membangun kebun desa di dalam setiap dusun atau kampung. Kepala desanya telah membuatkan kebun untuk masyarakat. Jadi di sini ada 7 kampung atau 7 dusun, berarti ada 7 kebun untuk masyarakat. Nah, adapun tanaman yang ditanam di situ bermacam-macam tanaman untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Taning Marga ini. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan wawancara dengan kepala desanya untuk membahas tentang perkebunan ini, serta akan membahas program pada tahun 2023 ini. Apa yang akan dilakukan oleh kepala desa ini? Mengingat suara saat ini tidak begitu bagus, tidak begitu mantap dikarenakan cuaca hujan. Karena itu kita untuk sementara ini kita break sebentar, nanti kita akan melakukan wawancara dengan kepala desa. Oke, lanjut ke wawancara. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjuti tadi kita sudah keliling di desa ini. Ada beberapa dusun telah kita temui. Itu ada kebun desa ya namanya. Kebun desa itu ada berapa dusun di desa ini? Terima kasih Pak Sony sebelumnya kami mengucapkan selamat datang di sore hari ini. Ya. Di Desa Taning Marga ini perlu kami jelaskan bahwa sejak perpindahan dari desa pemekaran kembali ke desa induk, desa persiapan, maka kami sudah menjadikan wilayah dusun atau kampung di desa ini yang semula ada 4 dusun, maka kini menjadi 7 wilayah dusun. Di setiap perkampungan atau wilayah dusun itu sesuai dengan dana yang dikucurkan melalui alokasi dana desa, maka untuk ketahanan pangannya kami membangun setiap wilayah dusun kebun ketahanan pangan.
itu kebun tersebut digunakan untuk keperluan sebagai pembibitan dan juga untuk kepentingan yang dikelola oleh kelompok setiap wilayah dusun yang diketuai oleh kepala dusun itu sendiri. Jadi apabila ada kekurangan bibit ubi dan segala macam, itu bisa diminta kepada kebun tersebut dalam wilayah dusun masing-masing. Ya, jadi setiap dusun itu sudah memiliki kebun itu dengan secara otomatis itu untuk pembibitan bagi masyarakat yang membutuhkan yang ada bibit. Di wilayah Membutuhkan bibit untuk ditanam kembali, bukan sifatnya untuk cuman sekedar untuk pembibitan panen, bukan. Bukan, tetapi di samping itu panen dalam artian bisa dimanfaatkan oleh keluarga di kiri kanan tetangga, dalam artian bagi yang kekurangan yang kepingin, yang ada punya kemauan, mereka bisa kekurangan untuk menanam di halaman pekarangan rumah mereka itu bisa diminta kepada kebun tersebut. Kebun itu merupakan semacam pembibitan. Nah, di samping kebun itu ada 7 kebun Pak Kades ya. Juga Pak Kades membangun pertanian modern. Pertanian modern ini karena tidak menggunakan lahan yang luas, tapi cukup dengan menggunakan lahan yang berapa? 15 kali 20 ya? 15 kali 8 kali 15. 8 kali 15 ya. Nah, di lahan 8 kali 15 itu bisa menanam sayur-sayuran, terus di bawahnya ditanam lagi itu Pak? Ya, Tidak? didaur ulang. Didaur ulang. Maksud saya ini pipa, terus di atas, di bawah ditanam lagi itu Pak? Oh, tidak. Cuma untuk dapur saja Pak dengan pertanian yang terlihat modern, mungkin dananya cukup besar untuk pertamanya, tapi itu bisa dilakukan untuk beberapa kali tanam itu Pak ya? Baik, untuk penjelasan tentang hidroponik, memang secara sistematik bahwa hidroponik ini belum beberapa dikenal di kalangan masyarakat. Namun kami dengan dana desa, kami bangun ketahanan pangannya adalah pembangunan hidroponik. Artinya pembangunan yang sejenis daripada program yang nabati dan hewani. Sebagian desa ada yang hewani, seperti kambing dan segala macam. Kami kepengennya adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini jenisnya memang kelihatannya memang agak mahal, yang didanai oleh dana desa, dan alhamdulillah panen perdana sudah dilaksanakan. Itu pun dibagikan ke masyarakat bahwa untuk mengenalkan hidroponik ini kepada masyarakat. Dan media itu hanya menggunakan paralon, pupuk dan air dalam artian secara ini. Namun kualitas daripada tanaman tersebut dibanding dengan yang ditanam di atas tanah lebih bersih daripada kualitas yang ditanam di tanah. Dan hal tersebut sudah kami lakukan dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Di samping hal tersebut, dari dana desa, saya juga selaku kepala desa mengembangkan juga di halaman rumah saya sendiri. Setidak-tidaknya masyarakat desa Tanding Marga setidaknya bisa mencontoh walaupun dengan keadaan yang serba sempit, berarti halaman rumah itu dapat dimanfaatkan untuk tanaman sayur hidroponik ini. Sejauh perjalanan ini Pak Kades ini sudah beberapa tahun ya. Tahun pertama itu 5 tahun Pak ya. Tahun kedua 6 tahun. Periode kedua 6 tahun. Dan ini baru berapa tahun menjalani periode 3 ya. Ini dengan adanya dana desa ini Pak Kepala Desa memang saya lihat salah satu yang kreatif membangun desa ini dengan segala hal yang baru. Nah, di sini Pak Kades sendiri dalam hal tahun 2022 kemarin itu telah membuktikan bahwa tanaman hidroponik itu menguntungkan, walaupun untuk perdana itu
cukup menguras ini uang ya Pak ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan kedua karena mungkin Pak Kades sendiri akan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk desa ini pada tahun 2023 ini. Pak Kades rencananya akan melakukan atau membangun apa rencananya? Baik, setelah kami mengadakan muskus musyawarah antar dusun, kemudian dilanjutkan dengan musdes, dan juga terakhir kami lanjutkan dengan musrenbangdes. Dalam arti segala perencanaan sudah kami musyawarahkan bahwa untuk ke depan salah satunya adalah di bidang pendidikan, tentunya akan kami penambahan ruang kelas PAUD. Ruang kelas PAUD pendidikan usia dini yang pada saat ini bahwa kemajuan daripada PAUD Kasih Bunda yang namanya kami beri nama Kasih Bunda itu sudah kapasitas muatan daripada pelajar atau murid sekolahnya sudah agak lebih. Itu salah satu di bidang pendidikan. Kemudian untuk penertiban aset desa, karena di desa-desa ini tidak ada yang namanya tempat penyimpanan aset desa. Rencana kami ke depan salah satunya juga mungkin dari dana desa atau ADD akan kami bangun semacam gedung untuk penyimpanan aset desa. Jadi sehingga inventaris desa yang masih ada dalam artian rusak ataupun ada akan disimpan di tempat ini. Ini gedung inventarisasi desa. Jadi kemudian yang selanjutnya, jika dana ini memang mencukup atau tercover oleh dana desa atau ini, kami ingin memperluas dalam artian gedung serbaguna tersebut dengan menambah atap kiri kanan, pemasangan keramik, dan mengikuti atau semacam mengadakan program semacam tempat rekreasi dengan memasang minimal 150 atau 200 lampu hias. Adapun manfaatnya dalam pemikiran kami, dalam artian manfaatnya apabila tempat itu dikunjungi ramai, dalam artian para ibu-ibu atau ibu-ibu yang sering berdagang kuliner baik sebelah dan segala macam itu bisa memanfaatkan kebut-kebut sebagai tempat-tempat untuk mencari nafkah sebagai tambahan daripada keluarga. Jadi nantinya itu akan dijadikan salah satu pusat kuliner di desa ini, Pak ya. Tapi di lain waktu, karena saya sudah beberapa kali di desa ini menghadiri undangan perkawinan dan pesta-pesta lain, kalau di saat ada dilakukan pesta, bagaimana untuk pedagang-pedagang itu? Yang jelas itu tempat yang di gedung serbaguna kami ini cukup luas, dan memiliki lahan seluas setengah hektar atau 50 kali 100. Dalam hal tersebut tentunya di kiri kanan tersebut itu sudah ada tempat-tempat yang tentunya tidak akan mengganggu daripada para tamu, para ini, karena kami pandang bahwa itu tempatnya cukup luas sehingga tidak akan mengganggu daripada kegiatan lain. Bahkan akan mempelancar ya. Jadi kalau tamu undangan pengen makan tinggal panggil sebelah ini ya. Rencana ini akan terlaksana. Jadi gedung yang akan dibangunkan dinamakan gedung inventaris desa atau untuk menempatkan barang-barang desa itu terpisah dari gedung serbaguna kan? Ya tentunya terpisah. Kami ada memiliki tanah ukuran 10 kali 10 tanah milik desa. Daripada tidak ada manfaatnya, itu hampir dekat dengan kantor desa, maka seluruh baik penyimpanan tenda, kursi dan segala macam itu nantinya ada tempat untuk penyimpanan. Sehingga periode-periode ke depan seandainya saya tidak menjabat lagi, bahwa inventaris desa yang ada di Desa Tanding Marga selama masa saya ataupun ke depan ada tempat penyimpanan, sehingga seandainya ada masyarakat yang mau cukup ke gedung inventaris desa itu, sehingga ada pengurusan akan kami bentuk pengurusnya nanti untuk mengelola daripada aset desa tersebut. Jadi akan ada petugas khusus Pak ya, khusus yang akan mau pinjam kursi, pinjam tenda, pinjam ini. Bahkan insya Allah mungkin melalui BUMDes desa. Oke, terima kasih Pak sudah berbincang-bincang dan kami sudah
sampai ke dapur sudah melihat apa yang dilakukan oleh Pak Ades ini. Semoga realisasi ke 2023 ini cukup wow lagi ya. Amin. Terima kasih Pak. Oke, ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.